Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu yang dibawakan oleh. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah berikan kepada kami. Dan Tuhan berkati daripada online sekolah minggu ini Tuhan, dari awal pertama hingga akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati yang simpulan Mika Sempuri Tuhan, yang memberikan firman Tuhan untuk ada di sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kami banyak dosa, ampunilah dosa kami supaya dari anak-Mu menerima berkat dari mudah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian hari ini. Bapa, kami memakan, berkati makanan ini agar dari kesehatan bagi tubuh kami. Berkati juga orang-orang yang di luar sana yang belum bisa makan seperti kami. Ampuni dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Amin. Doa Tuhan Yesus, Karisa mau makan, berkati Karisa bisa sehat, makan
makanan ini bisa sehat buat tubuh Kalisa. Berkati Kalisa jadi pintar Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati makanan dan minuman yang akan Bebe makan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Ben-ben mau makan, berkati makanan Ben-ben supaya menjadi kesehatan untuk Ben-ben. Tuhan lindungi kedua orang tuaku dan guru sekolah minggu, karena Engkau yang penyelamat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sakira mau makan Tuhan Yesus. Berkati makanan ini menjadi kesehatan Sakira, Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini agar menjaga darah dan daging. Beri kesehatan buat kakak Sarah. Amin. Amin. Yaitu yang saya lakukan ketika ada teman saya yang tidak mau atau malas beribadah adalah menegurnya, mengajaknya untuk beribadah bersama, mendoakannya supaya ia mau beribadah. Aku akan mengajak dia gereja sampai dia mau, karena gereja atau beribadah itu adalah sangat penting. menegurnya agar beribadah dan mengajaknya beribadah bersama, dan mendoakan dia agar beribadah. Menasehatinya. Yang kedua, mengajaknya untuk beribadah. Yang ketiga, mendoakannya agar selalu beribadah. Mengajak teman saya beribadah bersama-sama. Aku akan menasehati dia. Yang kedua, aku akan mengajak dia beribadah dan memuji nama Tuhan. Jika saya melihat teman saya yang malas beribadah, saya akan menasihatinya. Yang pertama, aku akan menasihat dia agar dia mau ikut ibadah sekolah minggu. Yang kedua, aku akan mengajak dia beribadah bareng. Menegur dan mengingatkan dia untuk kembali beribadah. Mantap ya, kayak banyak banget ya kan? Iya Bang, terima kasih adik-adik yang sudah mengerjakan tugas ya. Semoga kalian lebih semangat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bang, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawa siapa Bang? Inang Sintua Sianturi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Hidup ini. Tuhan
ini kita bersyukur masih boleh melalui hari-hari kita bertemu hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelum mendengarkannya, mari kita berdoa. Segala puji syukur, puji hormat bagimu Bapa di sorga, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami sungguh berbahagia, kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami semua, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar doa kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kehadirat-Mu. Amin. Shalom. Kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 11, dimulai dari ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Alkitab, siapa yang berbahagia? Ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Nah, di sini sebagai tema buat kita semua, bahagia anak Tuhan. Seperti perikop di Alkitab tadi, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Itulah bahagia anak Tuhan. Nah, di sini di dalam firman Tuhan ada seorang ibu atau perempuan berkata kepada Yesus demikian, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Nah, di sini kita mau merenungkan, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ada sebagai ibu atau sebagai orang tua pasti berbahagia melihat anaknya tumbuh sehat, cerdas, baik hati, sayang ibu atau sayang orang tua. Begitu juga sebagai sekolah minggu, para remaja HKBP Limo seharusnya perlu memahami bagaimana rasa sayang ibu terhadap anak-anaknya. Rasa sayang ibu terhadap anak-anaknya dengan cara memasak makanannya, memandikan biar sehat dan wangi, mencuci pakaiannya, menggendong saat bayi, menggendong saat balita, memberi keperluan sekolah, dan sebagainya. Masih banyak lagi tanda kasih sayang orang tua, tanda bahagianya orang tua melihat anak-anaknya tumbuh sehat, tumbuh cerdas, tumbuh dengan baik hati, sayang kepada orang tua. Bahkan rasa cerewet ibu atau marah sekalipun bisa sebagai bukti tanda sayang orang tua kepada anaknya. Saya ulangi sekali lagi,
dengan sikap marah orang tua pun membuktikan rasa sayang kepada anak-anaknya dengan tujuan si anak mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itulah manfaat dari si ibu atau orang tua jika marah terhadap anak-anaknya. Jadi marah pun dapat diartikan sebagai tanda sayang kepada anak-anaknya. Nah, sebagai inti di sini, seorang ibu sungguh bahagia melihat anak-anaknya tumbuh sehat, cerdas, rajin ibadah, rajin mendengarkan nasihat, arahan orang tua. Itulah sebagai inti sungguh berbahagia seorang ibu melihat anak-anaknya tumbuh dengan cerdas dan takut akan Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan menyusui engkau." Demikian isi dari firman Tuhan di ayat 27 sampai 28. Kebahagiaan seorang ibu atau orang tua tadi sudah Inam sampaikan. Nah, di sini sebagai firman Tuhan kita sudah tahu sebagai sekolah minggu para remaja HKBP Limo, Maria sebagai ibu Yesus yang mengandung Yesus berbahagia merawatnya. Maria sungguh bahagia melihat Yesus tumbuh sehat dan cerdas, penuh hikmat, penuh kuasa dan kasih. Kita boleh membaca firman Tuhan yaitu di kitab Lukas 2 ayat 6 ayat 46b dan 47. Demikian firman Tuhan yaitu tentang Yesus yang masih umur 12 tahun sudah cerdas memberi jawab. Demikian bunyinya, boleh dibaca yaitu dari kitab Lukas 2 dimulai dari ayat 46b. Demikian bunyinya. Dengan perikop Alkitab, Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Ia sedang duduk, ia di sini yaitu Yesus. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Saya ulang lagi. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, tadi Yesus umur 12 tahun sudah dapat berbincang-bincang atau berbicara kepada alim ulama. Dia sungguh cerdas. Demikian perkataan firman Tuhan dalam kitab Lukas 2 ayat 46b sampai 47. Nah, Yesus di masa perawatan, di masa bersama Maria sebagai ibunya, dia tumbuh amat cerdas, penuh hikmat,
penuh kuasa dan penuh kasih. Yesus yang dikandung Maria itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dengarlah Dia. Yang terakhir sebagai perenungan kita, sebagai firman kehidupan bagi kita, yaitu sesuai dengan di perikop Alkitab. Siapa yang berbahagia? Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Itulah bahagia anak Tuhan. Kita semua yang ada ini, khusus sekolah minggu, para remaja HKBP Limo, kita semua anak-anak Tuhan yang berbahagia. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan buat kita saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan, di mana Engkau mengatakannya, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Ya Tuhan kami, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu supaya kami berbahagia. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, para remaja HKBP Limo. Jadikanlah Tuhan mereka anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu, yang mau melakukan firman-Mu, supaya setiap anak-anak sekolah minggu, para remaja HKBP Limo berbahagia. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap guru sekolah minggu yang ada. Berkatilah ya Tuhan, berikan semangat agar mereka tetap setia untuk melayani-Mu lewat pelayanannya di sekolah minggu. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk setiap ibu, setiap orang tua, sungguh berbahagia melihat anak-anaknya tumbuh sehat, tumbuh cerdas, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tolong Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu senantiasa mengajari mereka, menuntun mereka ke jalan-Mu. Kiranya mereka mau rindu untuk dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk setiap orang tua yang ada. Mampukan Tuhan mereka untuk mendidik, membimbing, bahkan memelihara, merawat anak-anak. Setiap anak yang ada pada mereka, kiranya mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ini. Kami boleh bersyukur Tuhan atas lawatan-Mu pada negara kami ini. Kami boleh hidup, kami boleh ada sebagaimana ada. Kiranya kami boleh mengerti, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan secara khusus Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pemimpin-Mu yang ada. Berkatin semuanya Tuhan, dari tingkat tinggi sampai tingkat terendah. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, para pendeta yang ada. Berkatin semua Tuhan, urapi semua Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan ekstra, agar setiap hamba-Mu boleh melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang kami mohon kehadirat-Mu. Engkau mengetahui ya Tuhan semuanya, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan.
Engkau mengetahuinya. Berikanlah itu ya Tuhan kepada setiap kami yang memerlukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami orang berdosa, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak memanggil-Mu Bapa, dan kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bermohon, berdoa ke hadirat-Mu. Amin. Adik-adik yang di rumah, kakak mau kasih tugas buat adik-adik. Untuk horong 1, 2, apa bang tugasnya? Menyanyikan lagu Anak Sinon. Untuk horong 3, kalian baca Lukas ayat 11 ayat 28 lalu dikirimkan ke abang dan kakak guru sekolah minggu. Untuk horong 3, kakak menjelaskan. Kalian baca Lukas 11 ayat yang ke-28. Dan untuk horong 4 dan remaja, coba kalian ceritakan seperti apa yang kalian dapat kebahagiaan di dalam rumah bersama-sama dengan keluarga. Contoh nih, kakak kasih contoh. Misalkan kalian bahagia bisa kumpul bareng bersama bapak, ibu, adik, kakak, acara makan. Kalian bisa pergi ke gereja pesta juga ya kayak. Iya, jadi kalian videokan, kirim ke kakak GSM ya adik-adik. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Kita mau memberikan persembahan, kita angkat pujian. Persembahan ini kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh daripada Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih, demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Kiranya kita boleh sehat, sejahtera, salam sehat dari Inang untuk kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.